Halo Sobat Aminara, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan dan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Tahukah kamu, ada luka yang tidak terlihat oleh manusia, tetapi terasa begitu dalam di hati. Saat seseorang menyakitimu, mengkhianatimu, atau membuatmu menangis diam-diam di malam hari, seringkali kamu merasa semuanya tidak adil. Namun dalam banyak kepercayaan spiritual, air mata yang jatuh dengan tulus bukanlah sesuatu yang sia-sia. Energi dari rasa sakit itu dipercaya akan kembali kepada pelakunya dalam bentuk balasan kehidupan. Berikut 10 tanda spiritual bahwa air matamu didengar semesta, dan orang yang menyakitimu perlahan akan menerima akibat dari perbuatannya. 1. Hidupnya perlahan mulai berantakan. Dalam banyak pandangan spiritual, seseorang yang dengan sengaja menyakiti hati orang lain tidak akan bisa terus berjalan dengan tenang selamanya. Mungkin di awal, ia terlihat baik-baik saja. Ia masih tertawa, masih menikmati hidup, bahkan terlihat seolah tidak memiliki rasa bersalah sedikit pun. Tetapi energi dari perbuatannya dipercaya perlahan kembali menghampiri kehidupannya. Hal ini sering dimulai dari perubahan kecil yang tidak langsung disadari. Hidupnya mulai terasa berat tanpa alasan yang jelas. Hubungan dengan orang-orang di sekitarnya menjadi lebih rumit. Rezeki terasa tersendat. Pikiran menjadi mudah stres dan emosinya tidak stabil. Semua yang dulu terasa lancar tiba-tiba seperti kehilangan arah. Secara spiritual, ini dipercaya sebagai efek dari energi negatif yang ia ciptakan sendiri. Saat seseorang membuat orang lain menangis dengan tulus, terutama jika dilakukan dengan pengkhianatan, kebohongan, atau permainan perasaan, maka semesta dianggap mencatat rasa sakit itu, bukan untuk membalas dengan kebencian, tetapi untuk mengembalikan pelajaran kepada pelakunya. Yang menarik, seringkali orang tersebut tidak sadar bahwa kekacauan dalam hidupnya berasal dari luka yang pernah ia tinggalkan di hati seseorang. Ia menganggap semuanya hanya kebetulan biasa, padahal semakin ia mengabaikan kesalahannya, semakin lama energi itu terus mengikutinya. Ada juga yang mulai kehilangan banyak hal tanpa tahu penyebabnya. Orang-orang yang dulu peduli perlahan menjauh. Kesempatan demi kesempatan hilang begitu saja. Bahkan kebahagiaan yang ia tunjukkan di depan orang lain terasa kosong di dalam dirinya sendiri. Karena dalam spiritualitas, hidup bukan hanya tentang apa yang terlihat oleh mata. Ada energi, doa, dan air mata yang bekerja diam-diam. Dan ketika hati seseorang benar-benar terluka karena ulah kita, seringkali kehidupan akan mengajarkan sesuatu dengan cara yang tidak terduga. 2. Ia tiba-tiba mengingatmu tanpa sebab. Salah satu hal yang sering dipercaya dalam hubungan batin adalah bahwa energi emosional tidak mudah terputus begitu saja. Terutama jika ada seseorang yang pernah mencintai dengan tulus, lalu disakiti secara mendalam. Air mata, rasa kecewa, dan luka batin itu dianggap meninggalkan jejak energi yang kuat. Karena itulah, orang yang pernah menyakitimu kadang tiba-tiba mulai memikirkanmu tanpa alasan yang jelas. Namamu muncul di kepalanya secara mendadak. Ia teringat senyummu, perhatianmu, bahkan hal-hal kecil yang dulu pernah ia abaikan. Yang aneh, momen itu sering datang ketika ia sedang sendirian atau ketika hidupnya mulai terasa kosong. Ia mungkin sedang mencoba menikmati harinya, tetapi tiba-tiba bayangan tentangmu muncul begitu saja. Bahkan terkadang ia merasa gelisah tanpa tahu apa yang sebenarnya sedang ia rasakan. Dalam spiritualitas, hal ini dipercaya sebagai energi penyesalan yang mulai mengetuk kesadarannya. Semakin tulus seseorang mencintai, semakin kuat pula jejak emosional yang tertinggal. Dan ketika orang itu pergi sambil membawa luka, energinya dipercaya tetap tersambung untuk waktu yang lama. Ada orang yang akhirnya mulai mencari tahu kabarmu diam-diam. Melihat media sosialmu, bertanya tentangmu kepada orang lain, atau berharap bisa berbicara lagi meskipun hanya sebentar. Itu terjadi karena hatinya mulai sadar bahwa ada seseorang yang dulu benar-benar tulus mencintainya. Namun seringkali penyesalan datang terlambat. Ketika ia mulai merindukanmu, kamu justru sedang belajar melupakan semuanya dan menyembuhkan dirimu sendiri. Karena terkadang, kehilangan adalah satu-satunya cara agar seseorang menyadari nilai dari apa yang pernah ia miliki. 3. Hatinya tidak pernah benar-benar tenang.
Balasan spiritual yang paling berat sebenarnya bukan kehilangan materi atau masalah dalam hidup, melainkan hilangnya ketenangan batin. Ada orang yang terlihat baik-baik saja di luar, tetapi hatinya penuh kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan. Seseorang yang pernah menyakiti hati orang lain dengan sengaja seringkali membawa beban emosional dalam dirinya, meskipun ia berusaha menutupinya. Ia bisa tertawa bersama banyak orang, tetapi saat sendiri pikirannya mulai dipenuhi kekosongan. Ada rasa tidak nyaman yang terus mengikuti tanpa tahu penyebab pastinya. Dalam banyak kepercayaan spiritual, hati manusia dipercaya memiliki energi tersendiri. Ketika seseorang menyakiti hati yang tulus, maka energinya perlahan berubah menjadi tidak seimbang. Akibatnya, hidup terasa kurang damai meskipun secara luar semuanya terlihat normal. Ia mungkin mulai sulit tidur nyenyak, mudah marah karena hal-hal kecil, merasa gelisah saat malam tiba. Bahkan ada kalanya ia merasa hidupnya hambar, walaupun memiliki banyak hal yang dulu ia inginkan. Yang paling menyakitkan adalah ketika ia mulai sadar bahwa ketenangan yang hilang itu muncul setelah kehilangan seseorang yang benar-benar tulus mencintainya. Namun ego sering membuatnya terlambat menyadari semuanya. Secara spiritual, ketenangan bukan hanya berasal dari uang, pasangan, atau kesuksesan. Ketenangan datang dari hati yang bersih dan tidak dipenuhi luka yang diberikan kepada orang lain. Karena itulah, banyak orang berkata bahwa menyakiti hati seseorang mungkin mudah dilakukan, tetapi melupakan energi dari perbuatan itu tidak semudah yang dibayangkan. 4. Ia mulai merasakan apa yang pernah kamu rasakan. Dalam kehidupan, ada satu hal yang sering dipercaya banyak orang. Rasa sakit memiliki cara untuk kembali kepada pemiliknya. Bukan selalu dalam bentuk yang sama, tetapi dalam pengalaman yang membuat seseorang akhirnya mengerti bagaimana rasanya terluka. Orang yang dulu membuatmu menangis mungkin suatu saat akan berada di posisi yang sama. Ia bisa mengalami pengkhianatan, ditinggalkan tanpa penjelasan, atau dicintai setengah hati oleh orang yang sangat ia perjuangkan. Di saat itulah hidup mulai mengajarkannya sesuatu yang dulu tidak ia pahami. Semua rasa kecewa yang pernah kamu tahan perlahan mulai ia rasakan sendiri. Dan seringkali pengalaman itu datang ketika ia sudah terlalu nyaman dengan hidupnya. Secara spiritual, ini dipercaya sebagai hukum keseimbangan energi. Ketika seseorang memberikan luka kepada orang lain tanpa peduli perasaannya, maka semesta perlahan menghadirkan situasi yang membuatnya belajar tentang luka itu secara langsung. Hal yang menarik, banyak orang baru benar-benar menyesal setelah mereka merasakan sakit yang sama. Dulu mungkin ia menganggap tangisanmu berlebihan, ia mengira kamu akan baik-baik saja setelah ditinggalkan. Tetapi ketika hidup memperlihatkan rasa sakit yang sama kepadanya, barulah ia sadar betapa dalam luka yang pernah ia buat. Ada yang akhirnya teringat semua perlakuannya di masa lalu dan merasa bersalah setiap kali mengingatmu. Bahkan beberapa orang mulai berharap bisa mengulang waktu hanya untuk memperbaiki kesalahannya. Namun kehidupan terus berjalan. Dan seringkali, saat ia mulai memahami rasa sakitmu, kamu sudah berubah menjadi pribadi yang lebih kuat dan tidak lagi bergantung pada kehadirannya. Karena terkadang, karma terbesar bukan sekadar penderitaan, melainkan penyesalan yang datang ketika semuanya sudah tidak bisa kembali lagi. 5. Rezekinya terasa tertutup. Dalam banyak kepercayaan spiritual, hati manusia dianggap memiliki energi yang sangat kuat. Ketika seseorang menyakiti hati orang lain dengan sengaja, terutama orang yang tulus mencintainya, maka energi negatif dari perbuatannya dipercaya dapat mempengaruhi jalan hidupnya sendiri, termasuk urusan rezeki. Awalnya mungkin tidak langsung terlihat, hidupnya masih tampak normal seperti biasa. Namun perlahan, banyak hal mulai terasa tidak berjalan lancar. Kesempatan yang hampir didapat tiba-tiba hilang begitu saja. Usaha yang sudah diperjuangkan keras tidak memberi hasil memuaskan. Bahkan uang yang datang terasa cepat habis tanpa membawa ketenangan. Secara spiritual, ini sering dianggap sebagai bentuk tertutupnya aliran energi positif dalam hidup seseorang. Karena ketika hati dipenuhi kesombongan, pengkhianatan, atau rasa tidak peduli terhadap luka orang lain, energi itu dipercaya mempengaruhi keberuntungan yang dimilikinya. Ada orang yang dulunya mudah mendapatkan jalan keluar dalam setiap masalah, tetapi setelah menyakiti seseorang, hidupnya terasa jauh lebih berat.
Bukan karena semesta membencinya, melainkan karena hidup sedang mengajarkan bahwa setiap tindakan memiliki akibat. Yang menarik, terkadang rezeki yang tertutup bukan hanya soal uang, bisa juga dalam bentuk hilangnya ketenangan, sulit menemukan hubungan yang tulus, kehilangan dukungan dari orang-orang baik, atau merasa hidup kosong meskipun memiliki banyak hal secara materi. Banyak orang tidak sadar bahwa doa dari hati yang terluka memiliki kekuatan besar. Ketika seseorang menangis karena benar-benar disakiti, energi kesedihan itu dipercaya naik bersama harapan agar suatu hari keadilan datang dengan caranya sendiri. Dan seringkali balasan itu hadir perlahan. Tidak selalu langsung menghancurkan, tetapi cukup untuk membuat seseorang merasa hidupnya tidak lagi sebahagia dulu. Namun di sisi lain, orang yang pernah terluka justru perlahan dibukakan jalan baru. Setelah melewati banyak air mata, hidupnya mulai berubah. Rezekinya terasa lebih lancar, hatinya lebih tenang, dan ia mulai dipertemukan dengan hal-hal baik yang dulu tidak pernah ia bayangkan. Karena dalam spiritualitas, kehidupan dipercaya selalu mencari keseimbangan. Luka yang diberikan tanpa alasan akan kembali kepada pelakunya, sementara kesabaran dan ketulusan seseorang tidak akan dibiarkan sia-sia selamanya. 6. Orang-orang mulai menjauhinya. Seseorang mungkin bisa menyembunyikan sifat aslinya untuk sementara waktu, tetapi dalam banyak pandangan spiritual, energi dari dalam diri seseorang lambat laun akan terlihat juga. Orang yang terbiasa menyakiti hati orang lain seringkali tanpa sadar memancarkan aura yang membuat orang di sekitarnya merasa tidak nyaman. Awalnya mungkin tidak ada yang berubah. Ia masih memiliki banyak teman, masih dikelilingi orang-orang, dan masih terlihat disukai banyak orang. Tetapi perlahan, hubungan-hubungan itu mulai renggang satu persatu. Orang yang dulu dekat mulai menjaga jarak. Kepercayaan dari orang lain mulai berkurang. Bahkan beberapa orang tiba-tiba menjauh tanpa alasan yang jelas. Secara spiritual, hal ini dipercaya terjadi karena energi buruk tidak bisa terus disembunyikan. Saat seseorang terlalu sering melukai, memanipulasi, atau mempermainkan perasaan orang lain, semesta perlahan memperlihatkan sisi dirinya kepada dunia. Yang menarik, seringkali ia sendiri bingung mengapa hidup sosialnya berubah. Ia merasa tidak melakukan kesalahan besar, padahal sebenarnya sikap dan energinya sudah mulai terbaca oleh orang-orang di sekitarnya. Karena manusia mungkin bisa tertipu oleh kata-kata, tetapi hati seringkali bisa merasakan ketulusan dan kepalsuan. Ada juga saat di mana orang yang dulu membelanya mulai mengetahui bagaimana ia memperlakukan orang lain. Dari situlah citranya perlahan runtuh. Ia tidak lagi dipandang sama seperti sebelumnya. Bahkan beberapa orang mulai berhati-hati karena takut mengalami luka yang sama. Dalam spiritualitas, kehilangan orang-orang baik dalam hidup dianggap sebagai salah satu bentuk pelajaran terbesar. Sebab ketika seseorang tidak menghargai hati yang tulus, maka perlahan ia akan kehilangan kehadiran orang-orang yang benar-benar peduli padanya. Hal lain yang sering terjadi adalah ia mulai merasa kesepian, meskipun berada di tengah banyak orang. Hubungan yang dimiliki terasa dangkal dan tidak lagi penuh kehangatan. Ia mulai sadar bahwa perhatian dan ketulusan tidak bisa didapat hanya dengan penampilan atau kata-kata manis, karena pada akhirnya energi seseorang akan menentukan siapa yang bertahan di sisinya. Orang yang membawa ketulusan akan dipertemukan dengan orang-orang baik, sementara mereka yang terus menyebarkan luka perlahan akan ditinggalkan oleh ketenangan dan hubungan yang tulus. Dan itulah sebabnya banyak orang percaya bahwa balasan spiritual terkadang bukan datang dalam bentuk hukuman besar, melainkan kehilangan sedikit demi sedikit sampai seseorang akhirnya sadar apa yang telah ia lakukan. 7. Kamu perlahan menjadi lebih kuat. Salah satu tanda terbesar bahwa air matamu tidak sia-sia adalah perubahan yang terjadi dalam dirimu sendiri. Luka yang dulu membuatmu hancur perlahan justru membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih dewasa, dan lebih sulit dipatahkan oleh keadaan. Di awal, rasa sakit itu mungkin terasa sangat berat. Kamu kehilangan semangat, sulit tidur, sering menangis diam-diam, bahkan merasa hidupmu tidak akan sama lagi. Ada masa di mana kamu terus mempertanyakan kenapa semua itu harus terjadi kepadamu, padahal niatmu hanya ingin tulus mencintai seseorang. Namun tanpa kamu sadari, proses itu sedang mengubah dirimu dari dalam. Secara spiritual, penderitaan sering dianggap sebagai fase kebangkitan jiwa.
Semesta tidak selalu menghancurkan seseorang untuk membuatnya lemah, tetapi terkadang untuk membuka matanya agar lebih mengenal nilai dirinya sendiri. Luka memaksamu belajar tentang ketulusan, keikhlasan, dan batasan dalam mencintai orang lain. Dulu mungkin kamu terlalu mudah percaya, terlalu rela mengorbankan diri demi seseorang yang bahkan tidak menghargaimu. Tetapi setelah melewati semua rasa sakit itu, kamu mulai memahami bahwa dirimu juga pantas dicintai dengan benar. Perubahan itu biasanya terjadi perlahan. Kamu mulai lebih tenang menghadapi masalah, tidak lagi mudah mengejar orang yang pergi, tidak terlalu bergantung pada perhatian seseorang untuk merasa bahagia. Bahkan cara pandangmu terhadap hidup ikut berubah menjadi lebih dalam. Hal yang paling menarik adalah orang yang dulu menyakitimu seringkali terkejut melihat perubahanmu. Mereka mengira kamu akan terus terpuruk, tetapi ternyata kamu bangkit menjadi versi dirimu yang jauh lebih kuat. Aura kesedihan yang dulu melekat perlahan berubah menjadi ketenangan yang sulit dijelaskan. Dalam spiritualitas, ini dipercaya sebagai tanda bahwa jiwamu sedang naik ke tingkat yang lebih tinggi. Rasa sakit yang berhasil kamu lewati membuat hatimu lebih matang dibanding sebelumnya. Kamu tidak lagi mencintai dengan cara yang sama seperti dulu, karena sekarang kamu lebih memahami arti menghargai diri sendiri. Ada saat di mana kamu akhirnya sadar bahwa kehilangan seseorang bukanlah akhir dari hidupmu. Justru dari kehilangan itu, kamu menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi dalam dirimu. Dan mungkin itulah alasan mengapa semesta membiarkanmu menangis dulu. Bukan untuk menghancurkanmu, tetapi untuk membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat daripada sebelumnya. 8. Ia mulai menyesal ketika kehilanganmu. Banyak orang tidak menyadari nilai seseorang saat masih memilikinya. Mereka terlalu terbiasa dengan perhatian, kesabaran, dan ketulusan yang diberikan setiap hari, sampai akhirnya semua itu hilang. Dan dalam banyak kisah spiritual, penyesalan terbesar sering datang justru setelah seseorang benar-benar pergi. Orang yang dulu menyakitimu mungkin pernah berpikir bahwa kamu akan selalu ada. Ia merasa bisa pergi sesuka hati, mengabaikanmu kapan saja, lalu kembali ketika membutuhkan perhatian. Karena itulah ia tidak benar-benar takut kehilanganmu. Namun semuanya berubah ketika kamu perlahan mulai menjauh dan memilih menyembuhkan dirimu sendiri. Awalnya mungkin ia tidak terlalu peduli, tetapi semakin waktu berjalan, hidupnya mulai terasa berbeda. Tidak ada lagi pesan perhatian darimu. Tidak ada lagi seseorang yang selalu sabar mendengarkan keluh kesahnya. Tidak ada lagi ketulusan yang diam-diam selalu mendukungnya. Disitulah rasa kehilangan mulai tumbuh. Secara spiritual, ini dipercaya sebagai momen ketika seseorang mulai dipaksa melihat nilai dari apa yang dulu ia sia-siakan. Ia mulai membandingkanmu dengan orang-orang baru yang datang dalam hidupnya, tetapi tidak menemukan ketulusan yang sama seperti yang pernah kamu berikan. Hal-hal kecil tentangmu yang dulu dianggap biasa, justru berubah menjadi kenangan yang terus menghantuinya. Cara kamu peduli, cara kamu memahami dirinya, bahkan perhatian sederhana yang dulu tidak pernah ia hargai, mulai terasa sangat berharga. Ada orang yang akhirnya mencoba kembali setelah menyadari semuanya, menghubungi lagi, mencari perhatian, atau berharap masih diberi kesempatan kedua. Tetapi seringkali, penyesalan datang ketika hati yang dulu terluka sudah mulai sembuh. Karena seseorang yang terlalu sering menangis akhirnya akan lelah juga. Dan ketika ia sudah belajar melepaskan, perasaannya tidak lagi sama seperti dulu. Dalam spiritualitas, kehilangan dipercaya sebagai guru terbesar. Sebab hanya setelah sesuatu benar-benar pergi, seseorang bisa memahami arti sebenarnya dari kehadiran itu. Dan itulah mengapa banyak orang akhirnya menyesal, bukan karena kehilangan orang sempurna, tetapi karena kehilangan seseorang yang benar-benar tulus mencintainya. 9. Kamu mendapat kehidupan yang lebih baik. Salah satu balasan spiritual paling indah bukanlah melihat orang yang menyakitimu menderita, melainkan melihat dirimu sendiri perlahan menjadi lebih bahagia setelah semua luka itu berlalu. Di awal mungkin kamu merasa hidupmu hancur. Kamu kehilangan semangat, kehilangan arah, bahkan merasa tidak akan bisa mencintai lagi seperti dulu.
Tetapi tanpa kamu sadari, semesta perlahan sedang mempersiapkan kehidupan baru yang jauh lebih baik untukmu. Setelah melewati rasa sakit yang dalam, biasanya seseorang mulai berubah. Kamu menjadi lebih berhati-hati memilih siapa yang pantas masuk ke hidupmu. Kamu belajar membedakan ketulusan dan kepura-puraan. Kamu juga mulai memahami bahwa kebahagiaan tidak boleh bergantung sepenuhnya pada satu orang. Perubahan itulah yang membuat hidupmu perlahan membaik. Secara spiritual, air mata dipercaya bukan hanya membawa kesedihan, tetapi juga membersihkan hati dari hal-hal yang tidak baik untuk masa depanmu. Orang yang dulu menyakitimu mungkin sebenarnya sedang membuka jalan agar kamu dipertemukan dengan kehidupan yang lebih pantas. Dan seringkali setelah berhasil melewati semua itu, rezekimu mulai terbuka. Hubunganmu dengan orang-orang baik menjadi lebih dekat, dan hatimu terasa lebih damai dibanding sebelumnya. Yang menarik, banyak orang baru menyadari perubahan besar ini ketika melihat kembali masa lalunya. Dulu mereka menangis karena takut kehilangan seseorang, tetapi sekarang mereka bersyukur karena orang itu pergi dari hidupnya. Karena jika luka itu tidak pernah terjadi, mungkin kamu tidak akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat seperti sekarang. Ada juga momen di mana kamu akhirnya dipertemukan dengan orang yang benar-benar menghargaimu. Seseorang yang tidak membuatmu terus menangis, tidak mempermainkan perasaanmu, dan tidak membuatmu mempertanyakan nilai dirimu sendiri. Disitulah kamu mulai sadar bahwa cinta yang sehat tidak membuat hati terus terluka. Dalam spiritualitas, ini dianggap sebagai hadiah dari semesta bagi orang-orang yang mampu bertahan melewati rasa sakit tanpa berubah menjadi penuh kebencian. Karena kadang, kehilangan seseorang hanyalah awal dari datangnya kehidupan yang jauh lebih indah. 10. Alam selalu mengembalikan energi yang diberikan. Banyak kepercayaan spiritual meyakini satu hal yang sama. Energi yang kita berikan kepada dunia suatu hari akan kembali kepada diri kita sendiri. Tidak ada perbuatan yang benar-benar hilang begitu saja, termasuk luka yang diberikan kepada hati orang lain. Seseorang yang menanam kebahagiaan biasanya akan dipertemukan dengan hal-hal baik dalam hidupnya. Sebaliknya, mereka yang dengan sengaja menyebarkan rasa sakit dipercaya akan menerima kembali energi yang sama dalam bentuk yang berbeda. Inilah yang sering disebut sebagai hukum keseimbangan hidup. Orang yang menyakitimu mungkin merasa bebas setelah meninggalkan luka di hatimu. Ia mengira semuanya selesai begitu saja, tetapi semesta dipercaya bekerja diam-diam. Energi dari tangisan, doa, dan kesedihan yang pernah kamu rasakan perlahan bergerak kembali menuju sumbernya. Kadang balasan itu datang cepat, kadang juga membutuhkan waktu lama. Namun kehidupan selalu punya cara untuk membuat seseorang memahami akibat dari tindakannya sendiri. Yang menarik, balasan spiritual tidak selalu berupa penderitaan besar. Terkadang bentuknya sederhana tetapi sangat terasa. Misalnya kehilangan ketenangan, sulit menemukan cinta yang tulus, merasa hidup kosong, atau terus dihantui penyesalan di dalam hati. Sementara itu, orang yang pernah terluka justru perlahan menemukan cahaya baru dalam hidupnya. Setelah semua air mata yang jatuh, ia berubah menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih menghargai dirinya sendiri. Dalam spiritualitas, semesta dianggap tidak pernah tidur. Ia melihat semua yang disembunyikan manusia, termasuk luka yang tidak pernah diceritakan kepada siapapun. Karena itu, banyak orang percaya bahwa tidak perlu membalas seseorang dengan kebencian. Hidup akan bekerja dengan caranya sendiri. Tugasmu hanyalah memperbaiki dirimu, menjaga hatimu tetap baik, dan membiarkan waktu menunjukkan semuanya. Sebab pada akhirnya, setiap manusia akan memanen apa yang pernah ia tanam, dan energi yang diberikan kepada orang lain suatu hari pasti menemukan jalan untuk kembali. Pada akhirnya, setiap air mata yang jatuh karena ketulusan tidak pernah benar-benar sia-sia. Rasa sakit mungkin membuatmu hancur untuk sementara, tetapi dari luka itulah kamu belajar menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih menghargai dirimu sendiri. Percayalah, hidup selalu memiliki cara untuk mengembalikan setiap perbuatan manusia. Orang yang menyebarkan luka akan belajar tentang luka, dan orang yang tetap bertahan dengan hati yang tulus akan menemukan kebahagiaan yang lebih baik pada waktunya. Pesan moralnya adalah jangan pernah sengaja mempermainkan perasaan seseorang, karena hati manusia bukan tempat untuk dijadikan permainan.
Luka yang terlihat kecil bagi kita bisa menjadi kesedihan besar bagi orang lain. Dan jika hari ini kamu sedang berada di posisi yang terluka, jangan habiskan hidupmu untuk membalas dendam. Fokuslah memperbaiki dirimu, menyembuhkan hatimu, dan terus melangkah menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Karena kemenangan terbesar bukan saat melihat orang lain jatuh, tetapi saat kamu mampu bangkit dari rasa sakit tanpa kehilangan kebaikan dalam hatimu.